Maka kalau kita manusia yang terakhir, maka manusia itu akan menjadi ciptaan Allah yang paling sempurna. Ya. Kitab yang Allah turunkan, kitab yang terakhir itu kitab yang paling sempurna, Al-Quran. Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW juga menjadi Nabi yang paling sempurna, menyempurnakan disalahkan nabi-nabi sebelumnya. Tetapi manusia walaupun cipta Allah yang paling sempurna, kita ini punya banyak sesuatu yang harus kita jaga betul-betul. Terutama untuk wanita itu. Wanita itu mungkin orang yang paling mudah bahagia. Tetapi masalahnya, walaupun wanita itu mudah bahagia, wanita itu juga mudah untuk apa? Sedih. Ya. Untuk sedih sangat gampang sekali. Ada banyak hal yang bisa membuat wanita itu mudah sedih. Kadang-kadang dia merasa apa yang dia dapatkan tidak sama dengan yang lain. Wanita itu kadang, menurut saya, kalau ternyata salah, saya mohon maaf. Mungkin wanita itu lebih suka membandingkan daripada kaum laki-laki. Betul tidak ini? Tidak salah. Kadang kalau bapak-bapak itu dapat apa ya sudah, langsung pasrah saja gitu saja. Kalau wanita kadang masih membandingkan. Nah, kita ini bagaimana bisa bahagia tanpa harus suka membandingkan. Kayak kebahagiaan itu kalau bisa kita dapatkan, itu enak. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ada pertanyaan dari Ibu. Ini saya dikasih waktu berapa lama ini? Jam 10. Oke. Oke. Baik. Jam 10. Baik. Ibu-ibu sekalian, ketika kita itu suka membandingkan, ketika itu seakan-akan nanti jati diri kita itu hilang. Ketika kita suka membandingkan, jati diri kita itu hilang. Nah sekarang, kenapa kita zaman sekarang, kenapa kita itu suka membandingkan? Pasti ada sebabnya. Sebab yang paling, salah satu sebab yang besar, faktor terbesar kita suka membandingkan, kita sekarang hidup di era digital. Semua ibu pegang handphone, ya. Melihat aktif kita mungkin tidak ketemu, ibu gak ketemu sama ibu yang lainnya, tapi dengan melihat status, ya. Mungkin jarang bertemu, tapi status setiap saat, setiap waktu terlihat. Ternyata ketika kita salah menggunakan media sosial, ya, walaupun kita sudah berumur, melihat dan di sini saya selalu di rumah, nggak pernah kemana-mana. Si ibu ini kok sering jalan-jalan enak. Nah, perasaan-perasaan seperti itu membuat kita ini bukan bersyukur. Perasaan-perasaan seperti itu bukan kita bersyukur. Atau kalau begitu, walaupun ibu tidak bermain, tidak buka handphone, tidak berstatus, terkadang ada bisikan, ada yang mengatakan, ketika pagi hari dibisikan, diceritakan ini ke sini, ya, ibu merasa saya di rumah saja, nggak pernah kemana-mana, akhirnya merasa sedih. Nah, kita ini harus di usia yang seperti sekarang ini, ibu-ibu harus pintar-pintar mengelola rasa, ya, harus pintar-pintar mengelola rasa. Kalau tidak pandai kita, tidak pintar mengelola rasa, kita ini akan dipermainkan oleh perasaan. Ya, karena wanita ini paling mudah tergoda perasaannya. Begitu ibu. Banyak-banyaklah kita yang bersyukur. Kata Imam Al-Ghazali, ya, Imam Al-Ghazali itu mengatakan, mengapa di pagi hari itu Allah masih membangunkan kita. Ya, kata Al-Ghazali, apa alasan Allah membangunkan kita di pagi hari? Kata Al-Ghazali, jangan merasa kita ini orang yang pilihan. Ketika di pagi kita malam hari tidur, di pagi hari dibangunkan oleh Allah,
Kata Al-Ghazali, jangan merasa kita ini orang pilihan. Allah membangunkan kita di pagi hari karena Allah tahu masih terlalu banyak dosa-dosa kita. Allah tidak rela membiarkan kita kembali kepadanya sebelum kita bertaubat. Ini kata Al-Ghazali. Jangan kita ini ketika di pagi hari sudah bangun, itu kan nikmat luar biasa. Bukan kita ini orang pilihan, bukan kita ini orang yang pilihan. Tapi kata Al-Ghazali, karena Allah tahu masih terlalu banyak dosa ibu ini kalau saya panggil sekarang. Allah belum rela, Allah sayang kita, Allah ingin ketika kita kembali kepada Allah nanti kita dalam keadaan bersih, suci, sudah bertaubat. Maka ibu-ibu Allah kasih umur panjang itu nikmat luar biasa. Kata Rasulullah, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya manusia itu yang Allah berikan umur panjang, kemudian tidak berhenti di situ, wa hasuna amaluhu, diikuti dengan perbuatan yang baik. Dan dengan Allah kasih nikmat umur panjang, digunakan dengan baik untuk ibadah, maka dengan sudah termasuk orang yang dikatakan oleh Rasulullah orang-orang terbaik. Dan sebaliknya kata Rasulullah, orang-orang jelek terjelek itu siapa? Orang jelek itu orang Allah kasih umur panjang, tola umruhu wasa'a amaluhu, tapi perbuatannya tidak baik. Usianya sudah panjang, bukan dipakai untuk ibadah, takarrub mendekatkan diri kepada Allah, tapi dipakai untuk apa? Bersenang-senang terus, lupa kepada Allah, tidak pernah melakukan muhasabah, lupa akan kematian. Orang pintar kata Rasulullah, al-kayis itu namanya al-kayis. Al-kayis itu mandana nafsu, yang selalu apa? Melakukan menghitung-hitung dirinya, muhasabah. Orang pintar dalam Islam itu dia selalu muhasabah. Saya bagaimana? Saya sudah 70 tahun. Kira-kira kalau besok saya kembali kepada Allah, kira-kira bagaimana saya ini? Selamat atau tidak? Dan karena nafsu wa amila lima ba'dal ghad. Orang pintar itu apa yang dia lakukan hari ini selalu dihitung-hitung. Kalau saya melakukan ini, efeknya apa nanti? Untuk kehidupan saya setelah kematian. Di akhirat apa? Kalau saya melakukan ini, di akhirat ini mendatangkan nikmat Allah atau kebalikannya? Itu orang pintar kata Rasulullah. Kita semua berpotensi. Jadi di Islam ini orang pintarnya tidak hanya ukur dari akademis ya. Dalam Islam orang pintar tidak hanya ukurannya akademis, tapi salah satu dikatakan orang pintar cirinya itu apa yang dia lakukan diperhitungkan. Nanti ini di akhirat mendatangkan siksanya Allah atau nikmatnya Allah. Ini mendatangkan siksanya Allah, ditinggalkan. Ini mendatangkan rahmatnya Allah, ridhonya Allah, dilakukan. Nah, hari sekarang ini kita banyak-banyak mengatakan demikian. Mari di kehidupan yang sekarang ini, mari kita banyak-banyak melakukan hal-hal yang demikian, dengan tidak terlalu banyak membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Karena masing-masing punya bagian. Ibu ini kaya semua, ibu ini semuanya kaya, tapi ada syaratnya. Apa syarat kaya? Kata dalam Islam itu, apa syarat orang menjadi kaya dalam Islam itu? Bukan banyak harta, apa? Ridho terhadap ketentuan Allah. Ridho bima qassamallah takun aghnan nas, kata Rasulullah. Ridholah terhadap apapun yang Allah berikan, takun aghnan nas, maka kita akan menjadi manusia yang paling kaya. Kalau kita sudah bisa ridho dengan takdir Allah, apa yang Allah berikan kepada saya syukuri. Apa yang Allah berikan, walaupun seakan-akan sedikit, saya bersyukur. Nah,
Ketika sudah bisa seperti itu, ibu sekalian, kita ini sudah menjadi jutawan. Ibu-ibu bisa jadi jutawan di hadapan Allah dan Rasulullah. Orang-orang jutawan, apa istilahnya orang kaya itu apa saja? Miliarder atau konglomerat di hadapan Allah itu, di hadapan Allah dan Rasulullah, sultannya ini. Kalau kita bisa ridho dengan ketetapan Allah, ridho, kemudian bersyukur. Ibu punya apapun sedikit syukuri. Man lam yashkur al-qalil lam yashkur al-katsir. Siapa yang tidak bisa mensyukuri nikmat yang kecil, nikmat besar nanti tidak akan bisa disyukurinya. Kalau yang kecil itu kita anggap remeh, kemudian tidak bersyukur, Allah kasih nikmat yang lebih besar juga tidak akan bersyukur. Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, tidak akan pernah berterima kasih kepada Allah. Kadang kita ini sering meremehkan bantuan orang lain, pertolongan orang lain, karena dianggapnya biasa saja kok. Cuma itu biasa saja. Kalau kita nggak bisa bersyukur kepada manusia, kadang kita ini susah atau lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ibu. Tadi dibacakan ayatnya itu ya, yang An-Nisa, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dukum 'ala ba'd. Janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang Allah berikan terhadap orang lain. Ini Quran ini. Kalau Quran sudah melarang, itu sudah larangan dalam Al-Quran itu Qat'i itu sudah mutlak, sudah nggak bisa diapakan, sudah nggak bisa diotak-atik. Larangan Quran itu wala tatamannaw, jangan pernah kita ini iri hati, dengki terhadap apa-apa yang Allah berikan kepada orang lain. Ibu, hasad, ibu tahu hasad ya? Apa hasad itu? Iri. Hasad itu, dengki itu dalam Islam, hasad itu ya ulul hasanat. Hasad itu menghabiskan kebaikan-kebaikan. Ibu suka puasa, ibu suka sholat malam, ibu suka puasa sunnah, sedekah, infak, haji, umroh. Tapi kalau ada perasaan hasad, iri, dengki, hasad ini ya ulul hasanat, semuanya hilang. Kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, puasa, zakat, semuanya itu akan hilang ketika dalam hati kita ada perasaan hasad, iri kepada orang lain. Kama ta'kulun nar al-hatab, seperti api yang membakar kayu. Ini kan kayu ini. Ini kalau kena api, dibakar oleh api, kita sudah tidak menyebut kayu lagi, ya kan? Kalau ini sudah dibakar api, kita sebutnya apa nanti? Arang, tinggal abunya, debunya ya. Ini sudah tidak disebut kayu lagi. Ini kayu gitu. Tapi kalau sudah habis karena api, sudah bukan kayu lagi. Ini arang atau abu atau debu lah gitu ya. Pahala kebaikan-kebaikan itu kalau sudah kena hasad, ya, kena penyakit iri dengki itu sudah tidak berhak lagi untuk mendapatkan balasan dari Allah. Maka hati-hati. Rasulullah itu selalu mewanti-wanti agar kita umatnya ini jangan sampai ada perasaan hasad terhadap orang lain, dengki, bahaya sekali. Percuma ibadah puluhan tahun yang sudah kita lakukan kalau ternyata kita ini terkena penyakit hasad. Dan setan itu sangat semangat sekali untuk membuat manusia itu punya perasaan iri dan dengki. Itu kebahagiaan setan di situ. Nah, dan manusia itu juga punya sifat syaitoniyah. Kita ini dalam diri kita ini ada sifat syaitoniyah. Manusia itu kata Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, ada kekuatan dalam diri manusia itu, ada kekuatan. Kuwatus syahwat, pertama kekuatan syahwat, yang kedua syahwat, yang menguasai itu syahwatnya. Ada kuwatul iradah, kekuatan
keinginan, kemudian kuwatul ghadab, amarah. Yang bahaya bagi manusia itu syahwat dan ghadab, syahwat dan amarah, itu yang bahaya. Dan syahwat itu Al-Ghazali itu beranak-anak, beranak pinak. Salah satunya ada syaitoniyah. Dalam syahwat ini ada sifat syaitoniyah. Sukanya seperti setan. Akan ada manusia itu yang sukanya seperti setan. Setan itu apa sukanya? Membuat tipu daya, memecah belah, menghasut. Apa sukanya? Membuat orang bertengkar, tidak aku itu setan. Kalau kita yang tidak pandai mengelola hati kita, yang menguasai jiwa kita ini bukan keimanan, syahwat yang menguasai, maka nanti muncul sifat syaitoniyah. Maka ulama itu mengatakan di kitab-kitab itu, tuba, beruntung liman kana aqluhu amiran wa hawa asiran. Orang itu beruntung kalau yang menguasai dirinya itu akalnya atau imannya. Kita ini beruntung kalau yang menjadi penguasa dalam hati kita ini iman kita. Wa hawahu asiran. Sedangkan nafsu itu menjadi tawanan. Ya, iman yang menguasai dirinya, nafsu itu tawanan. Wa wailun, akan celaka, akan rugi. Liman kana aqluhu asiran wa hawahu amiran. Celaka manusia kalau yang menjadi penguasa itu nafsunya, sedangkan imannya menjadi tawanan. Kita ibu-ibu sekalian, kalau kita bertanya ya kepada diri kita masing-masing, yang bisa menjawab ya kita. Saya nggak tahu ibu, si ibu ini nggak akan tahu ibu itu juga nggak tahu. Ini pertanyaan yang bisa menjawab kita masing-masing. Sekarang yang menguasai kita itu lebih iman apa nafsu? Kalau kita melakukan sesuatu itu lebih condong kepada karya nafsu atau karena itu kita lakukan atas dasar keimanan kepada Allah. Ketika kita nasihati orang itu, ibu melihat itu salah, kemudian salah, langsung dinasihatin. Dia nasihatin itu karena nafsu melihat dia salah, senang kesempatan, atau dia memberikan nasihat atas dasar iman. Kalau yang menguasai dirinya iman, dia atas dasar keimanan. Karena dia saudara, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Ini luar biasa. Ini ayat luar biasa menurut saya. Ketika Tuhan mengatakan, Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin, orang beriman itu bersaudara. Ternyata persaudaraan kita mukmin itu bukan hanya di dunia, di akhirat juga nanti. Ketika manusia itu dihisab oleh Allah, selesai dihisab, nanti manusia itu kan orang beriman itu lewat sirat ya, jembatan itu. Yang lewat jembatan itu hanya orang mukmin. Orang yang tidak beriman, mereka tidak lewat sirat. Rasulullah masukkan ke neraka. Setelah semuanya selesai, ada orang beriman masuk surga, ada orang beriman tapi dia juga berbuat dosa masuk neraka. Ternyata orang-orang mukmin yang sudah di surga nanti mengadu kepada Allah. Ya Allah, ibu ini dulu sholat sama saya, puasa sama saya, haji sama saya, pengajian sama saya. Tapi hari ini sekarang dia ada di neraka, ya Rabb. Tolong selamatkan ibu ini, ya Allah. Kemudian Allah katakan ke orang beriman tadi, pergi, cari orang yang kamu kenal di sana. Cari orang yang kamu kenal, orang beriman maka ada di neraka itu, yang kamu kenal cari, selamatkan. Maka orang yang beriman mencari di neraka itu. Ini saudara-saudaranya dulu pengajian yang bareng-bareng, kita ya. Nah ini dulu setiap ini kita sama saya ya, ngaji sama-sama, sholat sama-sama, ada apa sedekahnya sama-sama, dibantu. Akhirnya Allah selamatkan, dimasukkan kepada surga. Ini persaudaraan orang beriman itu luar biasa. Bukan hanya di dunia, tapi juga nanti di akhirat. Luar biasa. Dan konsep persaudaraan seperti ini tidak ada di agama lain, ada yang hanya di Islam.
Kalau kita lihat mengkaji agama-agama itu, ternyata konsep innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu bersaudara, itu hanya ada di Islam. Itu hanya ada di Islam. Maka di Islam ini karena ukhuwahnya kuat, selalu ada sesuatu yang tujuannya ingin menghadirkan persaudaraan sesama umat Islam. Bukan kuat sekali. Maka kita juga harus lebih kuat. Jangan mudah kita ini bertengkar, ibu-ibu ya. Jangan mudah terhasut. Baru ada ini sedikit benci. Kata anak-anak itu gontolan. Jangan. Kalau sudah sepuhnya harus lebih pandai-pandai mengelola hati, mengelola rasa. Dan itu yang diberi Allah. Kembali ke tadi, orang yang baik, Allah berikan umur panjang. Ada kisah itu, ada sebuah kisah. Ada dulu orang sebelum dia tua, artinya waktu masih muda, itu ahli ibadah. Kisahnya itu ahli ibadah, waktu muda ahli ibadah, suka ibadah terus. Lalu setelah tua, ternyata kebalikannya. Waktu muda tuh rajin ibadahnya, sholat. Ternyata setelah tua, kebalikannya. Enggak rajin lagi ibadahnya, sudah enggak sholat lagi, sudah enggak sedekah lagi, sudah enggak infak lagi, enggak puasa Ramadan lagi. Orang ini mati. Kisahnya itu, setelah mati ternyata dia dimasukkan ke dalam neraka. Ya, masa tuanya malah sulul khotimah. Ada juga kemudian ada lagi. Waktu mudanya dulu jarang ibadah. Orang termasuk orang yang lalai karena dia sibuk bekerja atau apa, ibadahnya kurang-kurang. Kadang-kadang dia nggak sholat, kadang-kadang dia Ramadan dia nggak puasa. Tapi pas masa tua, rajin ibadahnya, bertobat kepada Allah. Kemudian banyak taubat, istighfar, kemudian meninggal. Ternyata dia Allah masukkan ke dalam surganya Allah. Itu namanya husnul khotimah. Nah, maka kita ingin menjadi yang mana? Ibu-ibu, kalau ibu-ibu yang di sini, ibu pemerintah ini, insya Allah waktu muda berrajin ibadah sampai tua, sekarang juga masih istiqomah beribadah. Insya Allah semuanya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu, banyak kisah-kisah itu. Kemudian walaupun kita sekarang sudah banyak ibadahnya, ibu-ibu sekarang sudah merasa, Pak, saya ini sudah banyak ibadah saya ini sudah sholat, tidak ada sholat fardu lima waktu yang saya tinggalkan, tidak ada hari yang terlewati tanpa saya membaca Al-Quran, tidak ada hari yang terlewati tanpa saya bersedekah infak. Banyak pahala sholatnya, pahala infak, pahala puasa, pahala zakat banyak. Tapi kalau kita suka menyakiti orang lain, hati-hati. Walaupun suka beribadah, banyak pahalanya. Nanti Rasulullah itu pernah dalam sebuah riwayat menceritakan kepada sahabat, ada majlis gini. Kemudian Rasul itu bertanya ke sahabat-sahabat itu, kalian tahu kata Rasul, siapa orang yang bangkrut, orang al-muflis? Atau orang al-muflis? Kalian sahabat kata Rasul, tahu kalian siapa itu orang yang bangkrut? Kata sahabat, orang bangkrut ya, dia nggak punya uang ya Rasul, dia nggak punya dirham, nggak punya emas, nggak punya harta. Rasul nggak menyalahkan, betul. Tapi nanti itu orang bangkrut di dunia. Ada orang bangkrut tapi nggak di dunia, di mana? Di akhirat. Kalau kita punya usaha, kemudian kita bangkrut di dunia, masih bisa dievaluasi, masih bisa bangkit lagi. Tapi kalau orang itu bangkrutnya di akhirat, nanti sudah tidak bisa dievaluasi. Siapa mereka kata Rasulullah yang bangkrut di akhirat kelak itu? Orang-orang
yang ketika datang kepada Allah membawa pahala yang sangat amat banyak. Ya. Ketika menghadap dihisab oleh Allah, pahalanya luar biasa banyak. Rajin sholat, bawa pahala zakat, pahala puasa, ibadah haji, umrah. Setiap tahun umrahnya 3 kali, hajinya 3 tahun sekali, sedekahnya nggak terhitung. Orang ini kan merasa dia akan selamat, tetapi yang sangat disayangkan, walaupun ibadahnya luar biasa, pahalanya banyak, ternyata dia ketika hidup di dunia dulu suka apa? Suka menuduh orang lain, suka menuduh, suka memfitnah, sukanya memecah belah ya, memfitnah itu. Kemudian suka menyakiti orang lain misalnya, suka mengambil hak orang lain dan dosa-dosa yang lainnya. Sehingga ketika dihisab, ketika dia akan masuk surga, orang-orang yang haknya diambil, orang-orang yang tersakiti oleh perbuatan dan lisannya, orang-orang yang dulu difitnah dan lain sebagainya, protes kepada Allah. Mereka tahan ini, jangan masuk surga dulu. Masih banyak kasusnya, masih banyak orang-orang yang protes kalau dia masuk surga. Ini dia difitnah dulu, ini disakiti, haknya dia diambil dan lain sebagainya. Kemudian pahala orang yang banyak tadi Allah ambil, Allah bagikan ke yang dizalimi tadi. Habis pahalanya, bagaimana? Dosanya orang-orang Allah ambil, diberikan kepada yang ahli ibadah tadi, sehingga dia habis bangkrut. Itulah orang yang merugi, orang yang bangkrut di akhirat. Sudah nggak bisa dievaluasi lagi. Kalau kita bangkrut dunia, misalnya cari konsultan, cari ahli, kemudian kita bangkit lagi. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita nanti bangkrut di akhirat. Kemudian suka menyakiti. Ada wanita juga, ada ibu-ibu mengaku ke Rasulullah. Ya Rasulullah, si fulan ini, ibu ini ya Rasulullah, rajin ibadahnya, puasanya rajin, sholatnya rajin, tapi tetangganya selalu dia sakiti. Dia rajin ibadahnya ya Rasulullah, tapi tetangganya selalu tersakiti. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasul, la khaira fiha. Kata Rasul, tidak ada kebaikan sama sekali pada ibu itu. Wa hiya finnar, dan dia tempatnya di neraka. Gara-gara tetangga tersakiti, orang lain tersakiti. Kemudian kata ibu ini, ya Rasulullah, ada juga ya Rasulullah, si fulanah ini, dia bukan yang rajin ibadah, ya ibadahnya yang wajib-wajib saja, sedekahnya yang pas-pasan. Tadi sedekahnya banyak, ini sedekahnya pas-pasan, ibadahnya yang wajib-wajib saja. Tapi tidak ada orang sekitarnya itu yang tersakiti oleh dia. Kata Rasulullah, yang seperti ini di surga. Ini di surga. Yang kata Rasulullah, ibu ini di surga, ibu ini di surga. Gara-gara lisan. Ibu-ibu sekalian, hati-hati dengan ini ya, lisan ya. Ada istilah itu, al-kalamu yanfudzu ma la yanfudzu al-ibar. Al-kalam, omongan itu bisa menembus sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Ibu-ibu sering, siapa yang suka menjahit di sini? Ibu-ibu, siapa yang belum pernah menjahit? Ada, nggak ada? Semuanya pernah menjahit. Jadi jarum itu jarum. Kalau saya ambil jarum buat jahit baju itu, saya tusukkan di dada saya, sakit ya? Sakit tapi luka sedikit, luka luar saja, dan mungkin akan patah jarum itu. Yang sakit bagian luar, bagian dalam saya enggak cedera. Tapi kalau omongan, al-kalam, luarnya enggak sakit, tapi dalamnya sakit. Maka kata ulama, omongan itu bisa menembus sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Maka mari kita ini sekarang ini kita muhasabah, kembali bertanya kepada diri kita masing-masing.
Apakah yang saya bicarakan kepada teman saya, tetangga saya itu menyakiti hati dia atau tidak? Kalau apa kalau ukurnya? Ada orang yang nggak tahu. Omongan itu menyakitkan, tapi dia nggak sadar ya. Dia tuh nggak sadar kalau omongan menyakitkan. Jadi tolak ukurnya gampang. Kalau yang diomongi seperti itu saya merasa sakit hati, berarti orang lain kalau saya gitulah juga sakit hati. Itu saja. Tolak ukur yang paling gampang sebelum kita ngomong sesuatu ke orang lain. Kalau kita yang diomongin begitu, kira-kira sakit enggak? Sakit hati. Ya jangan lakukan itu kepada orang lain. Itu ibu sekalian ya. Insya Allah kalau hidup kita ini bisa menjaga lisan, kita akan selamat. Ada 3 kunci hidup bahagia. Sebuah wasiat dari Rasulullah, 3 kunci orang itu bisa hidup bahagia. Apa? Ini nasihatnya Rasulullah kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Nasihatnya Rasul kepada sahabat Mu'adz. Suatu ketika Rasul itu memegang tangannya Mu'adz. Dipegang tangannya Mu'adz. Dan Rasul mengatakan, "Wallahi ya Mu'adz, inni la uhibbuka." Demi Allah Mu'adz, sungguh aku sayang kepada kamu, itu kata Rasulullah. 2 kali Rasulullah mengulang. Usika ya Mu'adz, saya berikan nasihat kepada Mu'adz. Nasihatnya, la tad'anna fi duburi kulli shalah. Wahai Mu'adz, ada bacaan doa jangan pernah engkau tinggalkan, yang engkau baca di akhir sholatmu. Ini doa ini kita baca di akhir sholat. Kata ulama, ketika kita tahiyat akhir sebelum salam itu kita bacanya. Ada ulama lain mengatakan dibacanya ketika kita sudah selesai sholat, sudah salam, ketika kita zikir itu kita baca. Dua-duanya betul. Apa kata Rasulullah? Allahumma, ini udah doa. A'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bagus. Hafal semua. Sudah tahu. Ini 3 kunci hidup bahagia. 3 saja. Banyak zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah. Ibu, kalau ibu mau bahagia, banyak zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah itu apa sih? Apa yang kepada Allah itu? Ingat kepada Allah itu ingat, paham, tahu yang memberikan saya permasalahan itu Allah. Maka saya minta solusinya kepada Allah. Jangan datang ke tempat lain. Yang menghidupkan saya ini Allah. Yang akan mematikan saya Allah. Dan kepada Allah saya kembali. Nah itu, ingat kepada Allah itu. Ingat yang bisa ini Allah, yang bisa begitu Allah, itu ingat kepada Allah. Sehingga segala sesuatu yang dia lakukan terpaut kepada Allah. Maka para guru-guru kami dulu sering mengatakan orang beriman itu akan mendapatkan nikmat yang besar kalau dia senantiasa masih ingat kepada Allah. Tapi kalau sudah lupa kepada Allah, musibah besar akan datang. Ya. Musibah besar akan datang. Maka kenapa ada orang dia sholat, puasa, zakat, tapi suka mengambil hak orang lain, suka menzalimi orang lain? Karena dia lalai lupa kepada Allah. Dia lupa kalau nanti dia itu akan kembalinya kepada Allah. Dia masih merasa kehidupan yang sesungguhnya itu di dunia, bukan di akhirat. Lupa dia kepada Allah. Kenapa? Lalai kepada Allah. Kurang banyak zikir mengingat Allah. Orang yang banyak mengingat Allah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, zikir kepada Allah, hati akan tenang. Ada bahagia, ada tenangnya. Orang yang bahagia belum tentu tenang. Belum tentu enggak? Ibu punya harta banyak, mau apapun bisa dibeli. Punya pengaruh yang luas, hebat, dihormati segala. Bahagia itu bahagia pasti. Tapi masih belum tentu tenang. Takut kalau hartanya habis. Takut kalau pengaruhnya berkurang, dia diganti orang lain. Takut ini, takut itu. Bahagia tapi di samping bahagia banyak
banyak dihantui ketakutan-ketakutan. Itu bahagia. Tapi kalau tenang, orang yang zikir kepada Allah bukan bahagia, dia tenang. Tatma'innul qulub, tenang itu hati. Tatma'innul qulub, hatinya tenang. Kalau hatinya tenang, bahagia. Mungkin kita melihat si ibu ini biasa-biasa saja. Ya, dari segi harta ya nggak banyak, ini biasa-biasa saja. Tapi hidupnya tenang, bahagia, bisa ibadah dengan nyaman, bisa sholat tepat waktu, syukur-syukur bisa ke masjid. Saya itu punya tetangga itu. Tetangga saya itu ada beberapa tetangga saya itu ibu-ibu sudah tua-tua. Ada yang satu, ada beberapa ibu-ibu itu yang sudah tua dan sepuh. Dia itu selalu ke masjid. Sholatnya itu kalau zuhur asar nggak ke masjid karena siangnya. Tapi maghrib isya subuh selalu ke masjid. Sekarang usianya itu 82 ke masjid jalan kaki. Kalau pagi itu dia siram-siram bunga dengan rumahnya. Maghrib, isya, subuh jalan kaki ke masjid. 82 tahun. Ada yang ibu sebelahnya itu usianya di bawahnya 75 tahun. Tapi dia tidak beraktivitas. Ya, bukan membanding-bandingkan. Ini hanya sebagai contoh saja. Beraktivitas, nggak pernah ke masjid sholatnya, ya sakit-sakitan gitu. Ya di rumah saja. Dia kurang sehat, kata anaknya sakit. Tapi ibu yang satu lagi, dia tidak aktivitas, sering ketemu, sukanya pengajian. Kalau ada pengajian, selalu hadir, senang pengajian, senang kumpul sama ibu-ibu itu. Ada apa senang? Orangnya sehat. Maka ibu-ibu ini mari jangan berhenti beraktivitas. Bisa sholat masjid ke masjid. Kalau nggak bisa ke masjid, usahakan selalu sholat tepat waktu itu. Nanti ada anak-anak di rumah, diajak anak-anak itu. Jadikan anak-anak ibu itu nanti anak yang akan membawa ibu-ibu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibu ini nanti tidak ada, kita semuanya sudah tidak ada, kata Rasulullah, kan semua semua amal ibu Adam, anak manusia terputus menjadi 3. Salah satunya apa? Auladin solihin yad'u lahu, anak soleh. Rasul mengatakan auladin soleh, anak soleh. Rasul tidak mengatakan auladin yad'u lahu, anak yang mendoakan, bukan. Kenapa ada kata-kata soleh? Ternyata hari ini terjawab. Ternyata hanya anak solehlah yang masih ingat kepada orang tua ketika orang tuanya sudah tidak ada. Banyak anak itu banyak. Maka Rasulullah luar biasa hadisnya Rasul auladin lekat, auladin soleh, anak soleh. Saya dulu bertanya kenapa harus ada kata soleh? Kenapa tidak auladin yang ulang, anak yang mendoakan? Ternyata tidak semua anak mendoakan orang tua. Bahkan ada anak orang tuanya masih hidup tapi lupa kepada orang tua. Sering saya melihat di berita itu, yang kemarin baru saya melihat di TV itu. Anaknya ibu-ibu usia sudah 80 lebih di Jawa Timur itu. Jawa Timur. Anaknya 4 laki-laki, semua sudah berkeluarga, sibuk bekerja. Dan di antara 4 anak tidak ada yang mau merawat ibunya. Ya, dari empatnya tidak ada dari 4 di berita nggak ada 4 yang tidak mampu, semuanya mampu, tapi sibuk semua. Ada yang di luar Jawa sibuk sana tidak ini, tapi mampu semuanya. Akhirnya ibunya ditaruh di panti jompo dengan syarat yang punya panti itu mengatakan kalau mau dari 4 ini saya akan merawat ibu-ibu kalian, tapi ada syaratnya, kata yang punya panti jompo ini. Apa syaratnya? Nanti kalau ibu kalian meninggal, saya tidak akan menginformasikan ke kalian. Apa jawaban anak? Iya. Tanda tangan anak itu. Masya Allah. 4-4-nya kan yang punya panti jompo itu mengatakan demikian supaya anak ini mau merawat ibunya. Syaratnya kalau nanti ibu kalian meninggal,
tidak akan saya kabari kalian. Kata anaknya yang paling dengan perasaan yang sangat dengan mudahnya mengatakan iya, tidak apa-apa. Ya Allah ya Allah, ibunya yang hamil merawat, ya akhirnya dibawa sama yang punya panti dibawa, ibunya kalau jalan, akhirnya diambil digendong, dibawa masuk mobil, dibawa ke panti. Maka Rasul mengatakan auladin soleh, hanya anak soleh itu. Ingat ya, hanya anak soleh yang masih ingat kepada orang tua ketika orang tua sudah tidak ada. Ibunya masih hidup aja dilupakan, orang tuanya lagi sudah tidak ada. Maka tugas kita ini semua, mari jadikan anak-anak kita, anak-anak, cucu-cucu semuanya generasi yang soleh dan solehah. Terutama didiklah mereka pendidikan agama yang baik. Hari ini kalau orang tuanya itu anaknya nggak bisa baca Quran, kadang santai-santai saja. Anaknya nggak bisa ngaji, santai. Anaknya tidak sholat, santai. Anaknya nggak sholat tapi nggak tahu waktu, santai. Tapi kalau melihat nilai anaknya, matematikanya jelek, bahasa Inggrisnya jelek, marah. Gimana ini? Pusing. Ibunya pusing, mbaknya pusing. Gimana ini? Mau jadi apa nanti? Ayahnya mengatakan mau jadi apa nanti? Gara-gara nilainya matematikanya jelek, bahasa Inggrisnya jelek, mau jadi apa nanti? Tapi anaknya nggak sholat, anaknya nggak syukuran, orang tuanya nggak mengatakan mau jadi apa nanti? Nggak ada kata-kata itu. Dicarikan les tempat les terbaik, mahal lesnya. Yang penting bisa matematika, bisa. Nah, ini fakta apa bukan? Fakta ini banyak. Saya banyak menemukan seperti itu. Maka jangan lupa di anak kita di depan jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Karena kelak di akhirat nanti mereka yang akan menyelamatkan kita anak soleh itu. Kalau hari ini kita melupakan pendidikan agama dan mereka, kita nanti imbasnya kita. Dan hari ini bersyukur hari ini sekarang itu sudah banyak sekolah-sekolah Islam, tapi dia bagus-bagus. Ya, dulu kan sekolah Islam tidak ada yang bagus begitu. Sekolah Islam pasti akademisnya di bawah, akademisnya jelek. Sekolah Islam dulu. Kemudian prestasinya nggak ada, sekolahnya kotor, jorok, sampahnya di mana-mana, toiletnya bau gitu. Tapi hari ini luar biasa. Hari ini sudah banyak bermunculan sekolah-sekolah Islam, akademisnya bagus, mengajarkan Al-Qur'annya bagus. Anak tamat itu pasti bisa baca Quran, akhlaknya orang tuanya bagus. Ya, kita bersyukur hari ini sudah banyak sekolah-sekolah Islam yang kualitasnya bisa dikatakan lebih bagus dari sekolah-sekolah yang Muslim. Dulu sekolah Islam dulu saya kira itu ya, nggak laku dulu sekolah Islam itu. Sekarang sudah bagus. Maka biayanya juga bagus. Tapi yang Allah kasihkan rezeki lebih ya nggak apa-apa ya, untuk kebaikan. Semoga yang cari nanti ada sore hari TPK dicari itu. Intinya jangan pernah kita lalai terhadap anak-anak. Silakan didik anak-anak kita, cucu-cucu ibu-ibu itu pintar ini, pintar itu, tapi jangan sampai dia tidak bisa bacaan Quran. Jangan sampai dia meninggalkan sholat. Jangan sampai dia tidak beradab terhadap yang lebih tua. Kita ingin nanti ke depan itu generasi-generasi kita pandai baca Quran, hafal beberapa ayat. Kalau nggak bisa hafal banyak, hafal beberapa ayat. Akhlaknya kepada yang lebih tua itu bagus, senang. Maka tidak ada alasan kita ini untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, ibu sekalian. Ibu minta apa yang ibu minta kepada Allah? Ayo saya tanya, yang ibu minta kepada Allah apa? Ada berapa yang ibu minta? Yang ibu minta kepada Allah bisa dihitung atau tidak? Bisa, sangat bisa dihitung ya.
Yang ibu minta kepada Allah dalam doa kebajikan itu sedikit, bisa dihitung. Tapi nikmat yang Allah berikan ke kita bisa dihitung? Tidak bisa. Kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat, kata Allah, yang saya berikan kepada kalian wahai manusia, la tuhsuha, tidak akan mampu. Tadi banyak berzikir, banyak bersyukur kepada Allah. Nikmat itu untuk diapakan? Disyukuri. Nikmat bukan untuk dibandingkan. Ojo dibandingkan. Nikmat itu disyukuri. Kalau bersyukur nanti Allah tambah. Kenapa nikmat saya kok nggak ditambah-tambah? Jangan-jangan saya tidak pernah bersyukur. Karena kuncinya, teorinya itu bersyukur dulu baru Allah tambah. Kalau kita tidak bersyukur, ya jangan berharap nikmatnya ditambah. Itu banyak ingat kepada Allah, banyak bersyukur kepada Allah. Kemudian yang terakhir, a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Perbaiki ibadah kepada Allah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ya puasa, sholat, zakat. Yang ghairu mahdhah ibadah sosial, hubungan dengan manusia. Hati-hati. Lebih bahaya dosa kita, lebih berbahaya itu ya. Lebih berbahaya kita berdosa ke manusia daripada kita berdosa kepada Allah. Paham ya? Lebih bahaya saya berdosa ke ibu, ini lebih bahaya daripada saya dosa kepada Allah. Kenapa? Allah itu Rahman Rahim, Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Tawwabun, Allah Maha Penerima taubat. Sebesar apapun dosa manusia, sebesar apapun dosa manusia, tapi ketika dia kembali kepada Allah, maka akan Allah terima. Ya. Allah akan ampuni sebesar apapun. Seandainya dosa manusia itu tingginya lebih tinggi daripada gunung, luas dosanya lebih luas daripada dunia lautan, tapi rahmat Allah lebih luas, lebih besar daripada itu semua. Tapi kalau kita dosa kepada sesama manusia, hati-hati. Kenapa? Belum tentu dia memaafkan. Hati-hati. Ibu ini kalau dosa sama manusia, bahaya sekali. Karena kalau dia tidak memaafkan, nah bagaimana Allah akan memaafkan? Maka hati-hati. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki juga hubungan kita dengan sesama manusia. Hablum minallah, muamalah sama Allah, hablum minanas, muamalah dengan sesama manusia, dengan tetangga, dengan teman. Karena memang kita ini ibu sekalian, semakin kita ingin mengenal seseorang, semakin jauh kita kenal dia, yang kita ketahui apa? Kebaikannya apa keburukannya? Apa kekurangannya? Semakin kita kenal orang lebih dalam, semakin kita tahu kekurangannya. Ya, semakin kita tahu aib-aibnya. Maka dari itu, jangan setelah kita semakin kenal orang, kita malah mengumbar aib. Semakin ibu kenal sama saya, semakin banyak ibu kenal, tahu aib-aib saya, kekurangan saya. Begitu juga. Maka itulah dalam Islam dilarang kita ini membuka aib. Siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, Allah akan menutupi aib-aib dia di dunia dan di akhiratnya. Ibu tahu kekurangannya ibu ini, ibu tahu ibunya kayak gini, ibu tutupi, silent, nggak cerita. Yang tahu ya cuma ibu, nggak diumbar. Saya nggak cerita, cuman saya tulis di status. Saya nggak pernah cerita, cuman saya tulis di status WA. Ya sama saja. Kalau ibu tahu aib ibu yang lain, sudah ibu diam saja, dinasihati 4 mata, Allah akan tutupi aib-aib ibu baik di dunia maupun nanti di akhirat.
Tapi kalau kita membuka aib saudara kita di dunia, Allah akan buka aib kita di akhirat kelak. Ya. Aib kita lebih banyak lagi nanti. Hati-hati kalau dibuka sama Allah. Orang itu memuliakan kita, ibu. Kalau ibu merasa dihormati sama orang lain, kok saya dihormati ya? Kok si ibu ini sama saya kayak hormat itu ya? Itu karena Allah menutupi aib ibu dari orang itu. Ya. Maka kalau dia merasa disegani orang lain, merasa dihormati orang lain, jangan bahagia. Tapi kita istighfar. Ini ibu ini menghormati saya karena Allah tutup aib-aib saya. Seandainya dia tahu kekurangan saya, aib saya, mungkin dia akan membenci saya. Tapi Allah dengan segala kasih sayangnya menutupi aib-aib kita dari manusia, sehingga masih ada manusia yang menghargai kita, yang menghormati kita. Cucu-cucu kita menghormati kita, menghargai. Anak-anak juga demikian. Kenapa? Allah sayang kita, ditutupi. Seandainya dibuka, ya sudah. Maka supaya tidak dibuka oleh Allah aib-aib kita, jangan kita membuka aib-aib kekurangan saudara-saudara kita. Ibu-ibu, ini saja sudah 10-8 menit. Ini saja sedikit yang kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini manfaat. Mari kita menjadi manusia yang qanaah. Qanaah itu apa qanaah itu? Qanaah itu menerima apapun yang Allah berikan dengan mensyukurinya. Yang sedikit disyukuri, nanti yang sedikit disyukuri Allah kasih yang banyak. Kalau yang sedikit tidak disyukuri, berarti kita belum siap untuk mendapatkan yang lebih banyak. Ya, jangan hasad, jangan iri dengki. Sudah tahu saudara apa yang hasad itu hancur, hilang semuanya. Nah, mari kita jadikan kehidupan di dunia ini, ya, kehidupan yang sementara ini menjadi apa istilahnya, al-hayatul masra'ah. Hidup ini, dunia ini kan masra'ah, sebagai tempat kita menanam. Kita menanam kebaikan-kebaikan, tapi juga bisa kita menanam dosa-dosa. Terserah ibu, ini semua kembali kita masing-masing. Dunia menanam, yang ditanam beda-beda. Ada yang menanam pahala dengan berbuat kebaikan, ada juga manusia yang menanam dosa. Nanti akan memanen sesuai yang ditanam. Tidak akan ada orang yang memanen, yang menanam kebaikan nanti dapatnya keburukan. Sebaliknya juga. Maka mari kita tanamkan kebaikan-kebaikan sedikit demi sedikit, tidak apa-apa. Yang penting istiqomah. Habul a'mal Allah atqaha. Yang Allah sukai perintah manusia itu yang tekun, istiqomah. Walaupun dia sedikit. Bisa infak tapi cuma 5.000 nggak apa-apa. Saya bisa infak Ustaz tapi hanya 1.000 karena naik mudah. Ya nggak apa-apa, yang penting istiqomah daripada tidak sama sekali. Baik ibu sekalian, mari kita ada yang dikatakan. Iya, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz atas tausiahnya yang sangat luar biasa sekali ya. Jadi dengarnya itu sampai hati kita kayaknya gimana gitu ya. Karena semua apa yang disampaikan beliau saya kira semua kita merasakan. Kalau boleh saya memetik benar-benar dari apa yang disampaikan beliau, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu kita supaya pintar-pintar mengelola rasa, supaya kita tidak dipermainkan oleh perasaan. Terus kita selalu harus bermuhasabah diri. Muhasabah artinya kita harus introspeksi diri terus supaya kita jadi menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selanjutnya semoga kita semuanya terhindar dari penyakit hasad, dan semoga kita semua juga termasuk orang-orang yang tidak bangkrut di akhirat. Dan ada satu hal lagi yang disampaikan beliau tadi sangat luar biasa sekali, wasiat dari Rasulullah SAW agar kita selalu bahagia. Karena apa Ibu? Kalau kita bahagia, insya Allah hati kita bahagia, badan kita akan menjadi sehat. Yaitu selalu mengingat Allah dengan berzikir dan bersyukur kepada Allah, dan selalu mengingat Allah. Itu ya Ustaz ya. Baiklah, mungkin dari penuturan beliau ada ibu-ibu yang mau ditanyakan. Monggo.
Ustaz, kabarnya kalau ada masalah apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, yang mau saya tanyakan yaitu masalah bersyukur tadi. Kita memang harus tetap bersyukur dan tidak boleh hasad ya Ustaz tadi. Tapi kadang-kadang saya atau kami semua yang hadir tanpa kita sadari maunya kita istiqomah bersyukur, tapi kadang-kadang selagi kita diberi masalah, kadang-kadang kita itu langsung blank kadang-kadang Ustaz. Bersyukurnya agak lemah tadi, jadi ya bisa dikatakan kurang bersyukur. Itu saya nggak menyebut siapapun, anggap saya pribadi. Dan yang tadi yang apa yang Ustaz katakan masalah hasad, kadang-kadang tanpa kita sadari timbul, walaupun sedikit banyak, kadang-kadang kita atau saya pribadi muncul sifat seperti itu. Kita tidak munafik Ustaz, kita tidak pernah menutupi, kita selalu berbaik, kita selalu baik. Itu yang pertama Ustaz. Terus yang kedua yang saya pertanyakan, kadang-kadang kita itu ada masalah, ada apalah itu, selagi pas kita sholat itu kadang-kadang jawaban itu timbul Ustaz. Oh kamu harus begini, oh harus ini. Nah yang menjadi pertanyaan saya, selagi kita sholat itu kan kita sholat dalam kondisi bersih. Yang menjadi pertanyaan saya, solusi atau jawaban dikala kita sholat, apa itu petunjuk? Dan saya khawatir juga apa itu datangnya dari setan. Itu Ustaz, matur nuwun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya? Oke, Ibu. Memang kadang kita ini merasa susah bersyukur gitu ya. Ini kan memang untuk bisa bersyukur itu susah ya. Maka kita ini harus betul-betul ingat ketika kita sholat, kita bilang apa kalimat pertama yang kita ucapkan ketika sholat? Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Maka selain Allah itu semuanya kecil, ya. Selain Allah semuanya kecil. Kita ini kecil sekali di hadapan Allah. Kita ini tidak bisa apa-apa tanpa Allah. La haula la quwwata. Maka apapun yang Allah berikan kita itu, sekecil apapun, itu kan kita harus betul-betul paham. Kita nggak bisa membuat itu sendiri. Semua itu datangnya dari Allah. Ketika kita merasa kita ini kecil dan saya itu nggak bisa itu melakukannya kecuali karena pemberian Allah, karena kasih sayang, rahmatnya Allah. Insyaallah kita pelan-pelan akan belajar bersyukur untuk hal-hal yang kecil. Sama hasad tadi juga itu. Memang setan itu selalu membuat kita punya sifat hasad ya. Maka hati ini, hasad itu penyakit hati. Ya. Hati ini harus dibersihkan. Dibersihkan dengan apa? Ya, istighfar, zikir, sholawat. Hati kalau jarang berzikir, jarang dipakai baca Quran, ya banyak penyakit gampang juga. Hati itu semua penyakit hati itu. Maka hatinya harus dibersihkan, istighfar, zikir kepada Allah. Maka perintah zikir dalam Al-Quran itu enggak hanya zikir. Apa kata Allah? Zikron kasiron. Zikirnya harus banyak. Karena yang membuat manusia mudah sakit hati itu banyak sekali jalannya. Maka zikir kita harus banyak. Itu ya. Sholat ya. Tiba-tiba sholat dapat petunjuk itu. Sholat tiba-tiba dapat wahyu. Ada ini. Saya itu pernah baca buku ulama itu Ibnu Qayyim al-Jauzi. Beliau ada bukunya Al-Wabilus Shayyib min Kalamit Thayyib. Beliau itu membagi 5 tingkatan orang sholat. Ada sholat pertama yang paling rendah namanya mu'aqqab. Mu'aqqab itu dihukum. Yang kedua muhasab ya dihisab, dipertimbangkan. Yang ketiga mukaffar anhu, sholatnya menjadi penghapus dosa. Yang keempat musab, sholatnya diberikan pahala.
yang kelima terakhir itu muqarrab ila rabbi. Salat itu mendekatkan kepada Allah. Nah, kemudian setelah itu beliau mengasihkan tanda-tandanya. Salat mu'aqqab dihukum. Ada orang salat tapi dihukum oleh Allah. Karena salat yang kita lakukan hari ini nanti dia di akhirat akan mengadu kepada Allah. Salat akan ada ayat Al-Qur'an, fawailun lil musallin, celaka bagi orang yang salat. Bagaimana? Salat kok celaka? Itu yang tandanya mu'aqqab. Apa tandanya? Orang itu ketika salat, salatnya hanya untuk menggugurkan kewajiban, wudunya sembarangan, nggak semula wudunya. Rukun-rukunnya mungkin berkurang. Rukun untuk orang yang tumakninahnya cepat-cepat, tumakninahnya nggak ada sama sekali. Mepet waktunya mepet. Zuhur di akhir menjelang mau asar. Setelah sholat, assalamualaikum ada asar, langsung nyambung. Ada manusia itu, ada orang-orang itu sholatnya nanti, sholat zuhur nanti jam 3 kurang, sehingga setelah dia salam nggak lama setelah itu asar. Ini bagaimana ini? Ini tidak baik ya. Sholat yang afdal di awal waktu. Ini yang mu'aqqab. Ya, ini mu'aqqab di sholat tapi dihukum nanti oleh Allah. Yang kedua muhasab itu dipertimbangkan. Dia sholat sudah tepat waktu, wudhunya bagus, rukunnya sudah bagus, tapi ketika Allahu Akbar, nanti saya masak apa ya? Nanti minggu depan saya jalan-jalan kemana? Sehingga tanpa sadar pikirnya kemana-mana. Tiba-tiba assalamualaikum. Nah, ini muhasab. Yang sholat seperti ini dipertimbangkan, bisa jadi diberikan pahala, bisa jadi tidak diberikan pahala oleh Allah. Muhasab. Yang ketiga mukaffar anhu. Sholatnya menjadi penghapus dosa. Karena fungsinya sebagai penghapus dosa. Yang bagaimana? Sholat tepat waktu, rukunnya sudah bagus, wudhunya bagus. Tetapi ketika dia sholat, dia sibuk berusaha untuk khusyuk, sehingga dia sibuk untuk menangkis pikiran-pikiran yang bisa mengganggu dia sholat. Ya. Dia berusaha melupakan apa, dia berusaha melupakan itu. Dia berusaha melupakan, dia berusaha untuk khusyuk, sehingga sholatnya disibukkan untuk usahanya tadi. Ini sholat seperti ini mukaffar, bisa jadi menebus dosa. Yang keempat musab itu memberikan pahala. Sholatnya sudah bagus, ketika dia takbir khusyuk, tenang, pikirannya tenang, hanya ingat kepada Allah. Nah, ini sholat yang pasti mendapatkan pahala. Yang paling tinggi muqarrab ila rabbi, mendekatkan diri kepada Allah. Ini sholatnya para sahabat-sahabat dulu. Yang kedua dalam kisah kita sejarah itu, kalau peperangan ada sahabat kena anak panah, kan tidak boleh dijabut itu. Kapan boleh dijabutnya? Ketika sholat, ya. Ketika sholat anak panah dijabut, sahabat itu nggak merasakan. Setelah sholat salam, ternyata tadi panah yang nancap di punggung sudah diambil. Nah itu menurut Ibnu Qayyim ada 5 tingkatan sholat. Lalu bagaimana kalau kita sholat tiba-tiba mendapatkan ide? Sholat itu kan kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalau setelah sholat dapat ide itu bagus. Tapi kalau pas sholat dapat ide, coba ditangkis dulu. Jangan ketika sholat kita malah sibuk memikirkan ide yang didapatkan. Itu tingkatan sholat. Kita bisa bertanya kepada diri kita masing-masing. Saya ini masuk yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. 3 saja sudah bagus sekali. Sholatnya ini menghapus dosa itu. Yang penting jangan yang nomor 1 lah ya. Yang penting jangan yang nomor 1 sholat tapi nanti masuk neraka. Wailul telaka. Maka juga ada neraka namanya neraka wail. Untuk orang-orang yang sholat tapi sholatnya main. Itu saja Bu ya. Ada lagi Bunda? Satu aja ya, satu pertanyaan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau berbicara masalah
kebahagiaan sudah cukup banyak definisi kebahagiaan itu apa. Banyak para ulama sudah mendefinisikan. Salah satu tadi yang sudah disampaikan Ustaz. Kebahagiaan yang utama, kita bisa menerima segala ketentuannya Allah. Kita ridho atas segala ketentuannya Allah, dan pasti itu menjadikan kita orang yang selalu bersyukur dan selalu berusaha menjadikan jiwa kita tenang. Itu kebahagiaan yang sejati, dan itu harus kita eksplor dari diri kita sendiri. Tetapi saat ini mayoritas banyak orang mencari kebahagiaan di luar dirinya. Banyak orang-orang yang menggantungkan kebahagiaannya pada orang lain, mencari validasi, mencari penilaian-penilaian dari orang lain, yang seharusnya kita bisa mendapatkan kebahagiaan dari internal diri kita dengan mengeksplor apa yang ada di dalam diri kita, sebagai yang tadi dijelaskan oleh Ustaz. Nah, untuk mengurangi atau setidaknya menjadikan orang-orang yang bergantung atau menggantungkan kebahagiaannya pada orang lain, atau orang-orang yang selalu mencari validasi dan lain-lain, itu caranya bagaimana, Ustaz? Karena di zaman sekarang ini semuanya banyak yang bergantung pada banyak yang selalu bergantung pada validasi orang lain, sehingga kebahagiaan yang dia dapatkan adalah kebahagiaan yang semu, bukan kebahagiaan yang sejati. Sehingga kebahagiaan semu itu durasinya terbatas, padahal yang dicari adalah kebahagiaan yang sejati, yang menjadikan diri kita ini selalu merasa bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali Bu, saya sangat setuju ya. Hari ini banyak sekali orang ketika dia melakukan kebaikan itu harus diakui, harus diketahui, kemudian dia diakui. Nah, ini bagaimana ya? Nah, berarti yang seperti itu kita harus belajar untuk bisa lebih ikhlas lagi. Bicara soal ikhlas ini agak sedikit ya. Dulu waktu saya di pondok itu ada salah satu ustaz saya itu, ketika kita bicara bab ikhlas, beliau mengatakan begini, ikhlas itu, kata ustaz saya itu, seperti kamu ketika kalau kamu ingin ikhlas, ingin belajar ikhlas, ketika kamu melakukan sesuatu itu kamu harus menganggap, kata ustaz saya itu, seperti kamu ke kamar mandi, ke toilet, kamu buang hajat, gitu ya. Kemudian setelah kamu keluar dari toilet, kamu nggak akan pernah menyebut, nggak akan pernah bercerita-cerita. Dan sudah selesai, dan selesai. Ya. Ketika kita buang hajat selesai. Apa ada orang yang setelah buang hajat itu kemudian dia cerita-cerita? Kan tidak. Selesai. Sama ya. Ketika kita berbuat kebaikan, mari kita berusaha. Sesudah kebaikan itu selesai kita lakukan, selesai sudah. Biarkan itu menjadi urusannya Allah. Karena kalau kita masih mencari validasi dari orang lain, berarti kita yang kita lakukan itu tidak seutuhnya lillah. Ketika yang kita lakukan itu ada linnas ya. Apapun yang kita lakukan kebaikan, selama tidak utuh lillah, masih ada linnas untuk manusia, liljah supaya untuk kebanggaan atau li yang lain-lain, maka kita tidak akan bisa betul-betul bisa ikhlas. Maka harus banyak-banyak belajar ikhlas. Niatkan apapun yang kita lakukan ini lillahi ta'ala. Bagaimana manusia menilai? Biarkan manusia menilai. Kata Imam Syafi'i itu, kata Imam Syafi'i,
manusia itu menilai manusia apa yang tampak di depan matanya. Tapi Allah ya'lamu sarair. Allah tidak hanya menilai yang tampak, Allah mengetahui apa yang ada dalam rahasia-rahasia dalam diri manusia. Manusia itu akan menilai apa yang dia lihat itu. Saya akan dinilai sama ibu sesuai apa yang ibu lihat. Tapi Allah lebih dari itu. Allah ya'lamu sarair. Kata Syafi'i, Allah mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang lain. Rahasia-rahasia itu miliknya Allah. Gitu Bu. Maka berusaha untuk bisa lebih lillah, menghinakan lili yang lain, untuk manusia, untuk kebanggaan, untuk dihinakan. Kita harus bisa mengurangi ketika berkebaikan untuk selain Allah itu dikurangi. Usahakan ini lillah ta'ala. Sudah, masalah penilaian manusia biarkan. Yang penting Allah sudah tahu. Tapi walaupun demikian, tidak semua kebaikan yang kita lakukan itu harus ditutupi. Rasulullah ketika berbuat kebaikan tidak semua ditutupi. Rasul ditampakkan berbuat kebaikan. Untuk apa? Iya, bukan. Untuk dilihat kemudian ditiru. Nah, ibu-ibu kalau berbuat kebaikan nggak apa-apa dilihat orang lain, tapi bukan lihat supaya orang lain juga melakukan. Berbuat kebaikan, sholat, sedekah, infak depan anak cucu yang masih SD, lihatkan. Oh, putih saya suka sedekah, nanti dia besar suka sedekah. Dulu putih saya melakukan. Tidak semua kebaikan itu harus ditutupi. Yang penting innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu kembali kepada niatnya. Kata gitu? Ditutup dengan doa Ustaz. Baik, mari kita sejenak berdoa, meminta bermunajat kepada Allah. Semoga yang kita lakukan pagi ini manfaat bagi semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamdas syakirin hamdan da'imin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhal wa na'udzu bika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa inda al-hisab. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ij'al fi akhir hayatina bi qawli la ilaha illallah, bi qawli la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dan Ibu terima kasih dan sebesar-besarnya, semoga manfaat, semoga kita masih berumur panjang, masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Mari kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita pelajari tadi, doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan Ustaz tadi, semoga kita semua bisa mengambil
menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baiklah, selanjutnya